Kami suami istri merasa bersyukur. Maaf ya, saya harus tulis, kalau nggak panjang, waktunya nggak cukup untuk saya. Merasa bersyukur dan terima kasih sama Tuhan Yesus, karena tanpa bantuan Tuhan Yesus, kami suami istri tidak ada kesempatan berdiri di sini. Kalau saya mau cerita yang lengkap itu panjang sekali. Singkat cerita, 2 tahun lebih yang lalu saya pendarahan selama 7 bulan. Saya cek dokter, sinse, praktek, ronsen. Mereka semuanya bilang nggak ada apa-apa, nothing. Pada suatu hari kami off, lalu saya merasa capek, dan teman suami saya kenalin tukang urut orang Melayu di Singapura. Lalu saya pergi urut, dan tukang urutnya bilang ada benjolan di perut. Ini bahaya katanya, harus langsung ke rumah sakit. Langsung kami ke rumah sakit. Di saat dokter cek darah, saya tidak stop keluar, sehingga dokter itu takut dan transfer saya ke lantai atas. Neo dokternya orang India ya, saya masih ingat. Setelah dicek ternyata hasilnya saya kena kanker rahim yang hampir ke tahap ketiga. Dokternya bilang udah terlambat kalau mau operasi karena udah keluar dari rahim kanker itu. Dokter bilang sama suami saya bawa pulang aja ke Indonesia. Kami berdua udah pikiran negatif ya, nangis. Kami berpikir udah tidak ada harapan lagi. Suami saya tanya gimana pengobatannya, katanya mahal sekali. Dokternya tidak yakin bisa mengatasinya. Kata suami saya masih punya rumah, berapapun biayanya, saya akan berusaha dan saya akan menjual rumah saya. Tapi dokter itu tidak ada niat menolong kami menangani kasus ini. Kami nangis terus. Ada seorang dokter, orang Chinese pas bersebelahan kamar yang di praktek itu mendengar tangisan kami. Kebetulan hari itu dia ada praktek di rumah sakit itu, karena dia dokter dari rumah sakit lain. Dia datang dan tanya ada apa. Akhirnya dia mau menangani kasus pengobatan saya. Dan dia bilang pengobatannya ada 2. 1 kemo di rumah sakit ini, dan radioterapi di rumah sakit dia bertugas selama 3 bulan pengobatannya. Dokter ini memang baik sekali. Kadang-kadang kami nggak bayar di saat cek. Ini adalah mimpi buruk kami waktu itu. Begitu sengsara dan susah saya menjalani 2 pengobatan ini. Efek sampingnya banyak sekali. Yang paling parah adalah diare, nggak stop-stop. Ya, saya masuk darurat banyak kali, tengah malam, ya, pagi, siang. Akhirnya suami saya minta stop sama dokter pengobatannya karena kasihan melihat saya. Tapi kata dokter kalau tidak dilanjut pengobatannya istri kamu dia bisa mati. Suami saya sedih sekali sehingga ada luka kecil ya di belakang saya membesar ya, karena saya kemo jadi dia membesar nggak bisa baik-baik, itu lama baiknya. Sambil menulis obat suami saya nangis terus, sehingga dia hampir merencanakan mencekik saya sampai mati dan dia bunuh diri. Kami sudah tidak ada harapan lagi dan suami sembahyang kemana-mana, mohon ke Peko, wangi, langit ya, lalat aja yang nggak disembah waktu itu. Tapi semuanya mulai berlalu. Waktu suami saya teringat ada 1 obat mencerek itu ya, yang di Indonesia yang sering saya makan namanya Diapet. Suami saya pergilah ke Geylang Serai Singapura membelinya karena di situ jual barang obat dari Indonesia. Ternyata tidak ada. Saking buru-buru mau pergi kerja, dia ke taksi stand mau naik taksi, tapi dia merasa aneh. Setiap taksi yang datang nggak mau bawa dia. Taksi memberi banyak alasan. Tiba-tiba dari jauh sekali taksi yang berwarna merah dengan BN 747, bukan pesawat ya saudara-saudari, langsung putar dan bawa yang begitu laju berhenti di depan suami saya. Setelah di dalam taksi suami saya mendengar dari sini seorang artis Singapura yang beri kesaksian kesembuhannya. Dia juga mengalami sakit, kata dokter tidak bisa diobati tapi disembuhkan sama Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu suami saya bilang sama supir taksi, istri saya kena kanker. Kata supir taksi itu,
jangan takut, Tuhan Yesus bisa bantu. Tapi di dalam hati suami saya, asal ngomong nggak ya katanya, betul nggak ya? Ya, dia sering bahasa Hokkien bilang, iya bohong, ya. Supritasi memberi CD itu supaya bisa mendengarnya. Tetapi saya tidak mendengarnya karena waktu itu saya begitu sengsara dan terbaring aja. Boro-boro ya gak mau dengar. Tapi pada suatu hari saya juga tidak tahu kenapa saya mendengar CD itu. Lalu pas suami saya mau berangkat kerja, saya tanya suami saya, Hani, menurut kamu Tuhan Yesus bisa bantu kita nggak? Kata suami saya juga nggak tahu. Kita coba aja. Suami saya telepon temannya yang orang Kristen, temannya membawa orang gereja mendoain saya dan berkata, kalau Tuhan Yesus ketuk pintu hati kamu mau buka nggak? Saya bilang mau. Malamnya saya bermimpi Tuhan Yesus mengangkat kedua tangan saya dari lautan besar yang bergelombang besar sekali. Banyak orang berguling-guling di lautan itu, tapi saya tidak. Saya diangkat sama Tuhan Yesus. Saya diselamatkan. Saya mulai semangat dan setiap kali saya mendengar, saya mulai semangat. Lalu setiap kali ya saya mendengar suara seperti bapak saya, bangun, makan obat, harus makan, sering gitu. Suara ini selalu mendukung saya. Saya percaya itu suara Tuhan Yesus. Badan saya mulai kuat sehingga saya mampu pergi ke rumah sakit sendiri untuk melakukan pengobatannya. Karena suami saya harus kerja. Saya mulai sembuh. Dokter berkata kepada suami saya, tak banyak orang yang bisa tahan pengobatan dua-duanya sekaligus. Istri kamu sangat kuat. Mungkin karena istri kamu orang Indonesia, badannya kuat. Tapi dokter tidak tahu bahwa Tuhan Yesus yang membuat saya kuat. Selama hidup kami waktu ini, inilah yang paling banyak menangis. Semuanya berjalan dengan lancar. Setiap 3 bulan cek dokter, bilang, wah good, katanya sembuh total kamu, katanya gitu. Rumah suami juga nggak perlu dijual karena pengobatannya singkat. Karena kesembuhan saya, suami saya tidak berani lagi bilang, iya boh, ya. Dan akhirnya dia diselamatkan juga sama Tuhan Yesus dan dibaptis. Dia menjadi orang Kristen karena kesuburan saya. Dan kami rencana pulang ke Balai tadinya. Suami istri bisa sama-sama melayani Tuhan dan bisa melakukan kemuliaan Tuhan. Karena di Singapura kami suami istri sibuk kerja. Jadi waktu kami itu nggak ada, benar-benar nggak ada untuk benar-benar melayani Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana lain. Kami ternyata ditransfer ke Batam. Kami di sini udah 2 bulan. Sekarang kami baru mulai bisnis kecil-kecilan. Kami harap bisa melayani Tuhan dan melakukan kemuliaan Tuhan menurut kehendaknya. Harapan kami semoga kami selalu sehat, selalu bersama dan sama-sama bisa melayani Tuhan. Karena kami ingin membalas kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Hadi dan Bu Lydia, juga semua yang di sini tanpa kecuali yang membantu dan menyambut kami dengan baik. Kami benar-benar sukacita. Sebelum percaya Tuhan Yesus, Bu belum kenal? Ya, saya dari kecil memang agama Buddha. Jadi saya tahunya pekong aja, pekong ikut bapak sembahyang. Memang bukan orang Kristen. Saya kayak bisa kok ya sekarang. Iya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus